Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 Bahasa kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut. Adapun subbab materinya yaitu yang pertama hakikat kearifan lokal, yang kedua ciri-ciri kearifan lokal, yang ketiga karakteristik kearifan lokal, dan yang terakhir fungsi kearifan lokal. Teman-teman, kalian sudah pernah dengar apa itu kearifan lokal belum? Jika sudah, bagus deh, saya akan kembali mengingatkan. Tapi jika belum, maka silakan menyimak dengan penjelasannya ya. Jadi, kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu lokal yang artinya setempat dan wisdom yang berarti kearifan. Sehingga local wisdom dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal sendiri dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam masyarakat, kearifan lokal menjadi pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan mereka dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat dilihat pada setiap aktivitas masyarakat seperti religi, budaya dan adat istiadat, cara berpikir, cara kerja, cara hidup, dan nilai sosial. Kearifan lokal juga berkaitan dengan kondisi geografis atau lingkungan alam pada masyarakat setempat. Adapun pendapat para ahli yaitu menurut Edwards, kearifan lokal adalah kebijaksanaan yang bersandar pada nilai, norma, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Sedangkan menurut Pongfit dan Natasuan, kearifan lokal adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antar generasi. Jadi singkatnya, kearifan lokal adalah budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau masyarakat lokal tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Mengapa demikian? Karena namanya aja kearifan lokal, yang tentu sifatnya lokalitas dan setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, sehingga diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman, begitulah yang dimaksud dengan kearifan lokal. Eits, jangan kemana-mana dulu untuk menambah pengetahuan kita tentang kearifan lokal. Setelah ini kami akan menyajikan ciri-ciri kearifan lokal. Selamat menyimak kembali. Setelah memahami pengertian kearifan lokal, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, tempat dan lokasitas yang berarti beda tempat, beda budaya. Misalnya, budaya Aceh berbeda dengan budaya Jawa. Yang kedua, mempertahankan dari budaya asing. Dengan adanya kearifan lokal, dapat menangkal budaya-budaya negatif dari luar. Dengan budaya lokal itulah, kita dapat mencegah masuknya pengaruh negatif dari budaya asing. Dan dapat mempertahankan budaya kita sendiri. Yang ketiga, yaitu turun-temurun. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian kearifan lokal sebelumnya, bahwa kebudayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kebudayaan tersebut tidak akan hilang. Ciri berikutnya yaitu tidak resmi. Kearifan lokal biasanya tidak berupa tulisan karena merupakan
sebuah kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang bersifat non-formal. Berikutnya, yang terakhir, mampu mengakomodasi dari budaya asing. Meskipun banyak unsur-unsur dari luar, kita bisa menggabungkan kedua budaya tersebut, tetapi masih memperlihatkan unsur kebudayaan asli itu sendiri. Itulah tadi ciri-ciri kearifan lokal. Teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwa selain ciri-ciri, kearifan lokal memiliki banyak karakteristik. Apa sajakah itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Karakteristik kearifan lokal yaitu yang pertama, adanya keterkaitan dengan budaya masyarakat tertentu. Jadi, terkait dengan kebudayaan lokal masyarakat, seperti batik, berarti berasal dari budaya batik lokal masyarakat itu. Yang kedua, jangka waktu penciptaan dan pengembangan lama, biasanya melalui tradisi lisan. Kita pernah belajar mengenai pantun, bahasa daerah masyarakat setempat. Nah, itu termasuk kearifan lokal dalam bentuk lisan. Yang ketiga, bersifat dinamis dan senantiasa berubah seiring waktu dan perubahan kondisi alam. Jadi perubahannya biasanya memang disesuaikan dengan perubahan kondisi alamnya. Yang keempat, terdapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, bersifat lokal dan seringkali diungkapkan dalam bahasa setempat. Jadi, biasanya masyarakat setempatnya menyebutnya dengan bahasa mereka sendiri. Yang keenam, diciptakan melalui proses yang unik dan kreatif. Disebut unik dan kreatif karena bisa berasal dari mimpi ataupun kepercayaan. Misalnya batik Toraja yang motifnya berbeda dari batik daerah lain, karena batik Toraja merupakan salah satu batik tertua di dunia, sehingga batik tersebut memiliki nilai-nilai moral, nilai luhur, dan sebagainya yang kemudian menjadi pedoman masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu, seringkali sulit untuk mengidentifikasi pencipta aslinya. Misalnya peribahasa daerah yang berkembang dalam masyarakat. Kita tidak mengetahui siapa pencipta aslinya, tetapi tetap menjadi suatu pedoman masyarakat. Nah, begitulah beberapa karakteristik dari kearifan lokal. Bagaimana? Sudah lebih jelas lagi kan mengenai apa itu kearifan lokal? Ini dijelaskan pengertian ciri-ciri dan karakteristik dari kearifan lokal, dan tentunya dalam menambah pengetahuan kita semua. Jadi untuk lebih memahaminya, akan jelaskan fungsi dari kearifan lokal tersebut. Terdapat 4 fungsi kearifan lokal. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam terbatas itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk mewariskannya terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang diciptakan untuk itu. Yang kedua, berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Melalui suatu praktek kehidupan yang nyata dapat mengembangkan sumber daya manusia, seperti diajarkan tumbuhan apa saja yang dapat mengeluarkan air sehingga ketika tersesat dalam hutan, kita dapat menggunakan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu mempertahankan keutuhan dan harmoni kelompok. Untuk menjaga kelompok tetap utuh dan harmoni, maka terdapat norma sosial bagaimana hubungan itu harus dijalankan. Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi teman-teman, itu semua merupakan fungsi dari kearifan lokal. Kearifan lokal sangat banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih kental adat istiadatnya. Biasanya daerah-daerah tersebut masih melestarikan kuat nilai-nilai para leluhur. Tadi telah dijelaskan mulai dari pengertian, ciri-ciri, karakteristik, dan fungsi kearifan lokal. Jadi, untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan beberapa contoh kearifan lokal yang berada di Indonesia. Contoh kearifan lokal yang pertama yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible. Kearifan lokal ini meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek tekstual. Tekstual berarti satuan bahasa yang berupa teks dan bersifat abstrak dalam bidang deretan atau wacana kalimat dan kata. Nah, adapun contoh kearifan lokal dalam aspek tekstual yaitu yang pertama, kitab tradisional. Contohnya, kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma yang berasal dari Jawa, serta kitab Lagaligo yang berasal dari suku Bugis. Contoh yang kedua yaitu primbon. Primbon adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan. Yang ketiga, prasi. Prasi atau komik tradisional Bali merupakan wajah atau lukisan yang dibuat pada daun lontar yang kemudian berisi cerita-cerita sesuai lukisan. Yang keempat, kalender. Kalender adalah suatu sistem yang teratur untuk membagi waktu menurut hitungan tahun, bulan, pekan, dan hari. Di Indonesia sendiri ada beberapa macam kalender yang dipakai oleh orang Indonesia. Yang pertama, kalender Masehi atau kalender matahari.
Kalender Masehi dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret, di mana perhitungannya menggunakan pola pergerakan bumi mengelilingi matahari dari satu titik hingga kembali ke titik tersebut. Yang kedua, kalender Hijriah atau kalender bulan. Jika kalender Masehi menggunakan matahari sebagai patokan, maka kalender Hijriah menjadi kalender yang menggunakan bulan sebagai patokan. Kalender Hijriah dihitung sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Mekah dan Madinah pada tahun 622, sehingga kalender Hijriah menjadi patokan bagi umat Muslim. Yang ketiga, kalender Jawa. Perhitungan kalender ini cukup rumit karena menggunakan dua siklus, yakni siklus mingguan dan siklus pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran, yaitu pada hari Pai, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi atau Umanis. Kalender Jawa diyakini merupakan perpaduan antara budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Yang terakhir, kalender Saka. Kalender Saka yang berasal dari India menjadi kalender dasar bagi kalender Jawa dan kalender Bali. Kalender ini juga disebut sebagai Syamsiah Qamariyah, dimulai pada tahun 78 Masehi, yang menggunakan perpaduan antara kalender matahari dan bulan. Sebelum dimodifikasi, kalender ini dulunya digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum masuknya ajaran Islam di Nusantara. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek bangunan atau arsitektur. Bangunan biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana, atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Contohnya seperti rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat dan berasal dari suku Minangkabau, rumah jonglo yang berasal dari Jawa, rumah kebaya, rumah tradisional yang berasal dari suku Betawi, dan rumah panjang berasal dari Kalimantan, serta rumah adat Sauraja yang berasal dari suku Bugis. Aspek yang ketiga yaitu aspek cagar budaya atau karya seni. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat atau di air. Contohnya seperti kujang yang berasal dari Jawa Barat, golok dari Jakarta, dan badik yang berasal dari Sulawesi. Dan ada juga batik. Contoh motif batik, sogan berasal dari Solo, motif batik gentongan berasal dari Madura, dan motif batik keraton yang pastinya berasal dari Yogyakarta. Selain itu, ada juga wayang kulit yang berasal dari Jawa Tengah. Selain itu, contoh kearifan lokal yang tidak terwujud yaitu yang pertama, hutan larangan adat. Hutan larangan adat ini merupakan bentuk kearifan lokal yang berlaku di Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan, sehingga dibuatkan aturan tidak boleh menebang pohon di hutan. Yang kedua, Cincowong. Cincowong merupakan upacara untuk meminta hujan yang berlaku di Sunda atau Jawa Barat. Kearifan lokal ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Luragung guna melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa. Yang terakhir yaitu Mapa Dendang. Mapa Dendang dikenal juga sebagai pesta tani, adalah sebuah tradisi Bugis dalam mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilan dalam menanam padi. Tradisi Mapa Dendang identik dengan tradisi menunggu gabah di dalam lesung yang memiliki nilai magis. Hal ini dilakukan sebagai cara pensucian gabah yang masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah menjadi AC atau beras yang nantinya akan menyatu dengan manusia. Acara Mapa Dendang ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan dimulai setelah maghrib atau malam hari. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh kearifan lokal yang berada di Indonesia. Demikianlah materi mengenai kearifan lokal yang kami sajikan. Semoga bermanfaat serta menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.